Kesuksesan dan keberhasilan bisa kita capai, tetapi kalau kita hidup di luar kesadaran akan penyertaan Allah, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Apa yang tidak bisa dinikmati oleh Salomo? Salomo menikmati segala sesuatu, kemegahan, kekuasaan, kehebatan, kesuksesan, keberhasilan, harta kekayaan. Dia sangat dihormati, dia sangat dihargai. Akhir kata dari semua yang kita dengar tentang apa yang dialami oleh Salomo, semuanya itu sia-sia. Semuanya itu tidak ada artinya kalau kita hidup di luar Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Apa definisi hidup takut akan Tuhan? Definisi takut akan Tuhan itu bicara tentang apa? Sikap hati yang Tuhan taruh di dalam hati kita dengan tujuan untuk menghargai dan menghormati Allah di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan itu bicara tentang sebuah kesadaran tentang Allah di dalam hidup kita. Bicara tentang sebuah kesadaran akan penyertaan Allah di dalam hidup kita. Dan kalau kita kehilangan kesadaran tentang Allah di dalam hidup kita, kita akan kompromi dengan cara hidup duniawi. Kita akan hancur. Kita bisa mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Kita bisa berhasil. Cita-cita kita boleh tercapai. Tetapi kalau kita kehilangan kesadaran tentang keberadaan Allah di dalam hidup kita, gagal semuanya. Supaya kita tidak gagal di dalam pengiringan kita akan Allah, sederhana. Hiduplah takut akan Tuhan. Milikilah kesadaran bahwa ada Allah di dalam hidupmu. Milikilah kesadaran tentang penyertaan Allah di dalam hidupmu. Dan yang kedua adalah berpeganglah kepada perintah-perintah Tuhan. Pegangan hidup kita hari-hari ini bukan uang, bukan harta kekayaan, kesuksesan dan keberhasilan. Tetapi pegangan hidup kita yang akan membawa kita kepada kekekalan adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu memang gak enak. Perintah Tuhan itu tidak banyak orang sukai. Tetapi Salomo mau bilang, supaya hidupmu tidak sia-sia, supaya hidupmu berarti, sederhana. Milikilah kesadaran bahwa ada Allah di dalam hidupmu. Milikilah kesadaran bahwa segala sesuatu yang berasal dari dunia ini tidak akan pernah membawa kita kepada kekekalan. Pencapaian kesuksesan, keberhasilan tidak akan pernah mempertanggungjawabkan kita untuk masuk kepada kekekalan. Hanya perintah Tuhan yang kita lakukan itu yang akan membawa kita untuk hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Kriteria orang yang hidup takut akan Tuhan atau ciri-ciri orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan. Kejadian pasal yang ke-39 ayat 9. Ini adalah kriteria orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan. Saudaraku, Yusuf diberikan kuasa oleh Potifar untuk kuasai seluruh istana dari Potifar. Untuk kuasai seluruhnya. Yusuf tahu diri. Yusuf punya kesadaran diri. Bahwa segala sesuatu diberikan, tetapi hanya satu yang tidak boleh dikuasai, yaitu istrinya Potifar. Saudaraku, kita dikaruniakan kuasa oleh Tuhan untuk berkarya, melakukan apa saja. Tetapi kita tidak diberi kuasa untuk melakukan dosa. Tuhan lepas tangan. Tetapi kalau kita berkarya untuk menjadi berkat bagi keluarga, berkarya menjadi berkat untuk orang banyak, berkarya melakukan apa saja, menguntungkan orang, Tuhan ada di balik semuanya itu. Karena kita diberikan hak, kita diberikan kuasa untuk mengelola segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Yang tidak benar menjadi benar. Sama seperti Yusuf. Jadi kriteria pertama, ciri-ciri orang yang disertai oleh Tuhan, yang pertama adalah dia tahu diri. Sama-sama bilang tahu diri. Tahu diri. Tahu diri soal apakah? Tahu diri bahwa Tuhan itu memberikan dia kuasa untuk berkarya, melakukan apa saja, tetapi tidak terhadap dosa. Jadi kalau melakukan dosa, itu adalah kedagingan keinginan kita. Tuhan tidak memberikan kuasa kepada manusia ciptaannya untuk melakukan dosa. Tuhan tidak memberikan kita kuasa untuk melakukan dosa. Tetapi kalau melakukan kebenaran, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat buat orang-orang terdekat. Sejak dunia diciptakan, manusia sudah diberikan kuasa. Jadi kuasa yang saya miliki dengan Bapak Ibu Saudara miliki itu sama.
Kuasanya sama. Karena kita diberikan kuasa dengan cuma-cuma. Kita dikaruniakan hak dengan cuma-cuma. Untuk apa? Berkarya mengelola segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah, Yusuf sadar tentang hal ini. Makanya Yusuf digoda sama istrinya Potifar. Yusuf tidak tergoda. Karena apa? Karena Yusuf sadar diri. Dia sadar bahwa kuasa yang dia terima dari Allah bukan untuk melakukan dosa. Kuasa yang dia terima dari Allah bukan untuk bebas melakukan kejahatan. Hari-hari ini banyak orang beragama Kristen, menjadi anggota jemaat sebuah gereja, tetapi nggak tahu diri, nggak sadar diri. Kejahatan dia hajar, dosa pun juga dia hajar, karena dia berpikir bahwa kita kan percaya kepada Tuhan Maha Pengampun. Nah, ini yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang dari seberang. Mereka bilang begini, enak ya jadi orang Kristen, mau lakukan dosa apa saja pasti diampuni. Nah, ini yang dipegang oleh orang Kristen pada umumnya, sehingga dia hanya sekedar beragama Kristen, menjadi anggota jemaat sebuah gereja, tetapi hidup di dalam dosa jalan terus, ibadah jalan terus, berbuat dosa pun juga jalan terus. Ke gereja jalan terus, tetapi melakukan kejahatan juga jalan terus. Di gereja memuji dan menyembah Tuhan jalan terus, tetapi di luar merugikan orang lain jalan terus. Karena apa? Dia tidak sadar. Dia nggak sadar bahwa sesungguhnya kuasa yang Tuhan berikan buat dia itu sebenarnya untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan yang kedua, Yusuf digoda sama istrinya Potifar bukan 1 minggu 1 kali, bukan 1 minggu 2 kali, tetapi dari hari ke hari. Berarti dari pagi Yusuf sudah digoda, siang Yusuf sudah digoda, sampai malam pun juga Yusuf digoda. Karena apa? Di istana rumah Potifar itu nggak ada orang sama sekali. Tapi Alkitab sendiri memberikan kesaksian bahwa Yusuf itu digoda dari hari ke hari. Tadinya berpakaian rapi, mulai kurangin semuanya sampai segala sesuatunya udah nggak ada. Tetapi Yusuf bilang apa? Bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini, kejahatan ini di hadapan Allah? Kalau saya bilang bahwa kompromi dengan dosa mungkin Bapak Ibu Saudara anggap terlalu keras. Atau kompromi dengan kejahatan ya mungkin Bapak Ibu Saudara juga masih menganggap itu terlalu keras. Tapi saya mau perhalus. Saudaraku, saya perhalus kriteria orang yang disertai oleh Tuhan. Yang kedua adalah tidak bermain-main dengan cara hidup dunia. Saya perhalus saja. Kalau bilang, wah kompromi dengan dosa, itu berat, itu keras. Bermain-main dengan dosa, itu keras. Saya perhalus bermain-main dengan cara hidup duniawi. Kriteria orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan. Yang kedua adalah apa? Dia tidak bermain-main dengan cara hidup duniawi. Kenapa? Karena dia memiliki roh takut akan Tuhan. Dia memiliki kesadaran bahwa ada Tuhan bersama dia. Dia memiliki sebuah kesadaran bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya. Karena dari statement dan perkataan dari Yusuf bilang begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Padahal Allah itu tidak terlihat. Allah sama sekali tidak terlihat. Tetapi Yusuf bilang begini, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini terhadap Allah, di hadapan Allah? Dari sini kita tahu, dari sini kita bisa tarik satu kesimpulan bahwa Yusuf tidak bermain-main dengan cara hidup duniawi. Yusuf tidak bersahabat dengan cara hidup duniawi. Karena apa? Yusuf memiliki sebuah kesadaran tentang Allah di dalam hidupnya. Hari-hari ini banyak orang Kristen hanya sekedar beragama Kristen, tetapi cara hidupnya masih bersahabat dengan cara hidup duniawi. Cara hidupnya tidak berbeda dengan orang-orang duniawi. Apa sih bedanya orang Kristen dengan orang yang tidak beragama Kristen? Bedanya cuma di hari Jumat dan hari Minggu. Kalau hari Jumat orang yang tidak percaya kepada Yesus atau orang di luar agama Kristen, hari Jumat mereka kemana? Ke masjid, mereka sholat. Kalau hari Minggu orang Kristen pakai batik yang rapi, mereka kemana? Ke gereja. Pegang Alkitabnya juga caranya berbeda. Jadi terlihat perbedaan kita itu hanya hari Jumat dan hari
Minggu. Tetapi hari lainnya kehidupan kita tuh nggak jauh berbeda dengan orang-orang di luar sana. Nah, ini yang membuktikan bahwa orang Kristen hari-hari ini sulit untuk dipercaya. Kenapa? Karena kehilangan kesadaran bahwa ada Allah di dalam hidupnya. Mario Teguh pernah berkata bahwa tidak mungkin Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang hebat itu berdiam di dalam diri manusia. Tetapi Alkitab bilang apa? Waktu kita percaya kepada Kristus, Tuhan itu tidak berdiam ngongkang-ngongkang kaki di sorga. Tuhan itu tidak tertarik berdiam di sebuah gedung gereja dengan salib yang begitu besar, kedap-kedip lampu. Tetapi Tuhan itu lebih tertarik berdiam dan hidup di dalam hidup kita. Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, supaya saudara tidak bermain-main dengan cara hidup duniawi, sederhana. Bangunlah kesadaran bahwa ada Allah di dalam hidupmu. Kita tidak sekedar beragama Kristen. Puji Tuhan kalau agama kita agama Kristen. Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau hari Minggu kita rajin ke gereja. Puji Tuhan untuk semuanya itu. Tetapi lebih daripada kita beragama Kristen, lebih daripada sekedar hari Minggu kita ke gereja, lebih daripada itu adalah milikilah sebuah kesadaran bahwa ada Allah di dalam hidupmu. Waktu kita memiliki kesadaran bahwa ada Allah di dalam hidupmu, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan pernah bermain-main dengan cara hidup duniawi. Kita nggak mau bersahabat dengan cara hidup duniawi. Orang duniawi mereka mau mabuk-mabukan, silakan. Orang dunia mereka mau rugikan orang lain, silakan. Tapi kita beda. Amin. Ciri-ciri orang yang disertai oleh Tuhan itu sederhana. Yang kedua adalah dia tidak bermain-main dengan cara hidup duniawi. Amin.